ada ketimpangan yang begitu menganga. Masyarakat kelas bawah hanya untuk makan sehari-hari saja begitu sulit. Ada orang yang terlalu banyak uang sehingga jangankan untuk makan, untuk membeli sesuatu pun bingungnya karena kebanyakan uang. Ketimpangan yang begitu menganga dalam perspektif konflik. Oke teman-teman, kita kembali lagi di bahasan kedua, sebenarnya bahasan lanjutan dari sesi pertama yang membahas perspektif di dalam sosiologi. Yang pertama kita membahas perspektif struktur fungsional, yang kedua kita akan membahas perspektif konflik. Nah, menariknya dalam perspektif ini teman-teman, ini merupakan katakan pemikiran dasar dari embahnya. Nah, yang empunya perspektif ini kita ketahui bersama ada yang namanya Karl Marx. Nah, memang perspektif ini melihat masyarakat, melihat realitas sosial itu sebagai suatu ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini tidak terlepas dari strata sosial yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, seperti dalam bahasan sebelumnya, di tingkat RT RW, rukun tetangga dan rukun warga, beragam strata masyarakat. Ada yang katakan kelas menengah bawah, kelas atas, ada yang bekerja sebagai kantoran, ada yang ASN, ada yang bertani, ada yang berdagang, dan lain-lain. Ada yang pekerja di pabrik dan sebagainya. Nah, ini merupakan realitas yang ada di dalam masyarakat. Namun, stratifikasi ataupun strata sosial ini selalu timpang, artinya setiap katakan secara realitas sosial sekarang, kebijakan-kebijakan yang ada itu selalu sifatnya timpang. Ya, artinya dalam informasi ini masih membahas dalam mukadimah atau pendahuluan di sesi pertama ya. Kita akan mencoba membahas perspektif sosiologi yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai sebuah contoh. Nah, kita sering mendengar bahwa rakyat Indonesia secara umum masih didominasi oleh kelas atas. Secara persentasi sedikit, tapi dapat mendominasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Seperti itu. Tingkat ekonomi atas yang mendominasi perekonomian di Indonesia, seperti itu. Nah, ini merupakan suatu ketimpangan. Maka dari itu ada istilahnya, ada ketimpangan yang begitu menganga, seperti itu. Bagaimana masyarakat kelas bawah, katakan terbawah, hanya untuk makan sehari-hari saja begitu sulitnya. Dan di sisi yang lain, di tempat yang lain, misalkan ada orang yang terlalu banyak uang sehingga jangankan untuk makan, untuk membeli sesuatu pun bingungnya karena kebanyakan uang. Ini merupakan suatu ketimpangan yang begitu menganga dalam perspektif ini ya, perspektif konflik.
ketimpangan karena memang stratifikasi sosial yang begitu kentara nyata ada di dalam setiap periode masyarakat, katakan begitu ya. Kalau dirunut dalam sejarahnya memang ini kaitannya dengan revolusi industri. Bagaimana dalam konteks kala itu pekerja sebagai orang yang tidak memiliki alat produksi ataupun tidak memiliki barang, dalam hal ini alat untuk melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan gitu. Ini harus bekerja dengan gaji yang minim, dan gerakan pertama kala itu memang terkait dengan peningkatan gaji dan juga usia pekerja. Namun setelah itu lebih meluas lagi bagaimana jam kerja ini. Ini adanya eksploitasi oleh si pemilik modal, sering kita menyebutnya sebagai kapitalis. Ini yang memiliki alat produksi. Nah, ini memang dalam realitas sosial hari ini pun konteks ini ataupun ketimpangan itu dalam perspektif konflik menjadi realitas sehari-hari yang kerap kita temui. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perspektif ini ataupun cara pandang konflik sangat menarik untuk melihat bagaimana fenomena sosial di tengah kita, karena perspektif ini memberikan gambaran yang lebih tajam, tidak hanya sebatas melihat stabilitas, tidak hanya melihat keteraturan, tapi sebaliknya bagaimana ketidakaturan, disorder, ketidakaturan dalam sebuah tatanan. Dan ini memang menarik untuk dipelajari. Dan perspektif ini juga, yang ketiga, memberikan pandangan-pandangan yang lebih membuat kita itu lebih sadar akan kondisi sosial dalam aspek aktivitas, dalam aspek produksi dalam hal ini berkegiatan kita sehari-hari. Bagaimana misalkan masalah ketimpangan, jika merujuk misalkan data bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan hingga 1 digit, secara statistik memang benar dan membanggakan tentunya. Namun harus dilihat secara lebih dalam lagi bagaimana statistik ini berbicara apa? Berbicara konteks dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Oke, terima kasih. 3 perspektif lagi kita akan coba bahas di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam CIC.